Pemirsa Cahaya Pagi menjadi chef di Hotel Bintang 5 ini pasti jadi sesuatu yang membanggakan. Tapi gimana kalau kemudian justru menjajakan makanannya di kaki lima? Wah, ini rasanya jadi dilema tersendiri ya. Tapi bagi sosok yang satu ini mengalahkan gengsinya turun ke pinggir jalan untuk berjualan justru mengantarkannya sukses di usahanya tersebut. Langsung aja yuk kita simak, ini dia sosok inspirasi untuk hari ini. Lapak ayam panggang ini memang unik karena menjajakan kuliner ala Amerika tapi menggunakan bajai di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ya, inilah ayam panggang yang diolah dengan bumbu rempah barat yang telah dimodifikasi sehingga rasanya bisa diterima oleh lidah orang Indonesia. Tapi jangan salah, meskipun berlapak kaki lima, soal rasa nggak kalah dengan masakan Hotel Bintang 5. Dan memang olahannya dikreasikan oleh mantan chef Hotel Bintang 5 di Jakarta, Muhammad Faisal Adam. Pemuda yang akrab dipanggil Ical ini mampu menyingkirkan rasa gengsi dan malu ketika banyak orang meremehkannya karena dianggap turun pamor. Dari seorang chef Hotel Bintang 5, kini malah berjualan makanan dengan gerobak kaki lima. Pria lulusan sarjana perhotelan ini kini mampu membuktikan dirinya bisa sukses. Menu ayam panggang racikannya bisa mengantongi omset rata-rata 11 juta rupiah setiap harinya. Memilih menekuni kuliner kaki lima seperti ini bagi Ical bukan keputusan mudah. Tapi selain kondisi pandemi, Ical berani melangkah pada usaha ini karena merasakan ada sesuatu yang hilang saat bekerja keras di hotel. Untuk di awalnya saya bekerja sebagai chef di salah satu hotel bintang 5, cukup padat ya untuk waktu kerjanya dari pagi hingga malam, dan menurut saya tuntutannya sangat berat untuk menjalani sebagai seorang chef, apalagi di hotel bintang 5. Saya merasa bekerja di hotel itu penuh, dunia saya penuh untuk pekerjaan, sedangkan saya melewatkan banyak waktu bersama keluarga, bersama teman, dan yang saya cari juga ketenangan hati. Ingin lebih mendalami secara bidang agama juga, karena ya banyak kesempatan yang saya lewatkan selama saya fokus bekerja. Sampai akhirnya setelah mendapatkan hidayah seperti itu, saya niatkan, saya berdoa, akhirnya diberikan jalan sama Allah nih. Keberkahan dari bisnisnya, keberkahan dari jalannya, dan akhirnya saya mengajukan diri untuk resign, dan akhirnya sekarang saya memfokuskan diri ke usaha kuliner ayam panggang tersebut. Tentu saja keputusan Ical berhenti dari pekerjaannya membuat kedua orang tuanya terkejut. Sang ayah bahkan sempat tidak rela kalau anaknya yang sudah bergelar sarjana harus turun ke jalan untuk berjualan makanan. Kalau saya nih, pola pikir saya begini, harus ada cover. Ada cover gitu loh kan. Kalau dia berhenti bekerja, dia kan kalau kerja, ya kan ada salaris yang fix salarisnya ya kan ya, yang udah pasti ya kan. Tapi kalau dia usaha itu kan ada naik turun. Gimana kalau misalkan lagi turun, ya kan, dia tiba-tiba turun, ya kan, otomatis income-nya dia kan agak goyang ya kan. Apalagi dia suka bantu-bantu keluarga ya kan gitu. Sampai pada akhirnya, anak bungsu dari 3 bersaudara ini mampu meyakinkan kedua orang tuanya dan memohon restu dari keduanya. Bermodal sisa tabungannya sebesar Rp300.000, Ical memasak sendiri ayam panggangnya di rumah, kemudian mulai menjualnya secara online. Tidak disangka, setiap hari Ical menerima banyak sekali pesanan ayam panggang buatannya sampai kewalahan. Koleksi bajai miliknya pun akhirnya disulap menjadi gerobak untuk berjualan. Berkat pengalamannya bekerja selama 5 tahun di hotel, Ical mampu menjalankan usahanya dengan sangat baik. Ia meramu resep ayam panggang bercita rasa ala Hotel Bintang 5, tapi dijual dengan harga kaki lima. Namun begitu tidak sedikit hambatan yang merintanginya. Sebenarnya kendala itu banyak banget, dari yang terlihat sampai yang tidak terlihat. Mulai dari perizinan, mulai dari gangguan-gangguan organisasi masyarakat sekitar, sampai ada yang kurang suka akan berkembangnya diri kita. Namun dia lebih mengirimkan
dari sisi-sisi lain. Saya hanya melakukan segala sesuatunya yang baik, saya mencontohkan juga yang baik, dan berdoa agar segala sesuatu yang terjadi juga yang terbaik. Ternyata setiap ada masalah dan saya mendapatkan solusi, itu seperti langkah yang diberikan Allah untuk naik tingkat. Kini Ical telah merasakan buah manis dari perjuangannya selama ini. Menu ayam panggang hasil racikan tangannya mampu bersaing di tengah ketatnya persaingan dunia kuliner. Bahkan omsetnya pun kini tidak main-main, bisa mencapai ratusan juta rupiah setiap bulannya. Sebenarnya kalau misalnya untuk short term dan long term goals-nya ada. Namun untuk short term-nya pasti untuk lebih banyak waktu dengan keluarga, lebih banyak waktu untuk beribadah, dan ingin umroh bersama orang tua, bahkan keluarga besar. Niat utamanya seperti itu. Namun untuk yang long term-nya saya ingin menjalankan sunnah Rasul. Sebenarnya kan Rasul juga berdagang yang dianjurkan, dan ternyata memang saat kita melakukan segala sesuatunya sesuai ajaran Allah, dapat tenang hatinya, keberkahannya, dan jalan ke depannya tuh jauh lebih baik setelah itu. Iya, insya Allah dunia akhirat. Kedua orang tua Ical juga sangat bersyukur karena kekhawatirannya selama ini sudah terbayar dengan bukti kesuksesan yang diraih. Bahkan kini mereka merasa bangga karena tidak hanya menebar kebaikan untuk keluarga, tapi Ical menjadi berkah bagi orang lain. Ical sangat yakin jika semua yang telah diraihnya saat ini tidak lepas dari doa kedua orang tuanya, juga ridho dari Yang Maha Kuasa. Yang pasti kita meminta izin kepada Allah ya, untuk mengerucutkan tujuan kita. Setelah kita sudah mantap sama tujuan kita jalankan secara konsisten. Hanya 2 kunci sukses dari saya, hanya itu aja, karena saat kita sudah izin Allah, Allah juga akan menjalankan segala sesuatunya untuk kita juga di jalan yang baik.